Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar teman-teman itu semakin membaik dan terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Oke teman-teman, di sore kali ini teman-temannya saya itu ingin membahas tentang mengapa kita itu mudah sakit teman-teman ya. Karena banyak sekali nih teman-temannya pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar itu tentang, Bang, kenapa saya itu mudah sekali demam ya teman-temannya, mudah sekali kena batuk ataupun flu gitu teman-temannya. Gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan skip ya teman-temannya, agar teman-teman itu mengerti, agar teman-teman itu paham. Kalau misalkan teman-teman itu mengerti dan paham, teman-teman itu akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, termasuk sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini gitu teman-temannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian itu mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali sharing tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah saya buatkan teman-teman ya. Videonya sudah ada dan kalian itu tinggal cek saja di foto profil saya, klik bagian lainnya ataupun bagian video gitu teman-teman ya. Kalian scroll saja di akun saya, kalian tinggal sesuaikan saja dengan apa yang ingin kalian ketahui tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis gitu teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke pembahasannya, kenapa kita itu mudah sekali terkena sakit ya teman-teman ya, sakit-sakit rumahan gitu teman-teman ya, seperti batuk ya, flu, terus demam gitu teman-teman ya. Sepengalaman saya seperti itu ya. Jadi di sini saya akan ceritakan pengalaman saya ketika saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, mengalami sering sakit ataupun mudah sakit gitu teman-teman ya. Kita cari tahu dulu penyebabnya gitu teman-teman ya. Penyebabnya kenapa kita mudah sakit ya. Yang pertama ya itu biasanya imunitas tubuh kita itu sedang turun gitu teman-teman ya. Kenapa imunitas kita itu bisa sedang turun? Karena sepemahaman saya teman-teman ya, kita itu kan sedang terkena gangguan cerna gitu teman-teman ya. Jadi kebaikan dari makanan yang kita konsumsi itu teman-temannya, itu diserap tubuh kita itu tidak sempurna penyerapan nutrisi vitamin gizinya gitu teman-temannya. Alhasil tubuh kita itu jadi kekurangan ya. Jadi apa ya, serapan nutrisinya nggak sempurna gitu teman-temannya. Yang harusnya misalkan tubuh kita itu memerlukan vitamin nutrisi gizi 100% gitu teman-temannya, karena penyerapan nutrisi vitamin gizinya untuk anggota tubuh kita ataupun badan kita yang nggak sempurna ya, alhasil tubuh kitanya mengurangi kekurangan gitu teman-teman ya. Yang alhasil imunitas tubuh kita itu juga kurang gitu teman-temannya, kinerjanya kurang, jadi terbatas lah gitu teman-temannya ya. Yang namanya terbatas teman-temannya, sebenarnya manusia normal juga ataupun orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis juga ya, sebenarnya untuk daya tahan tubuh kita itu sebenarnya terbatas teman-temannya, ada batasannya, cuman beda-beda. Dan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, cenderung itu daya tahan tubuhnya lebih lemah gitu teman-temannya ya. Itu tadi teman-temannya, karena serapan kebaikan gitu teman-temannya dari makanan yang kita konsumsi itu penyerapannya tidak sempurna gitu teman-temannya, jadi tidak stabil lah ya gitu teman-teman, karena pencernaan kitanya terganggu. Kalau misalkan mesin teman-temannya, diibaratkan mesin, pencernaan itu kan motor utamanya gitu teman-temannya. Kalau misalkan mesin terganggu ya, yang lainnya fungsinya juga terganggu gitu teman-temannya, seperti imunitas, tenaga gitu teman-temannya, daya ingat juga bisa terganggu gitu teman-temannya. Sepengalaman saya seperti itu ya. Terus gimana Bang ya teman-temannya untuk mengakalinya? Kalau untuk saya pribadi teman-temannya, kalau misalkan imunitas kita itu lemah ataupun ya lemah ya, pasti teman-temannya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu pasti imunitasnya itu lebih lemah dibandingkan orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis. Ya itu caranya gimana? Yang menurut saya teman-temannya, gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya, setiap jamnya, setiap detiknya gitu teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi ya itu dengan kita itu sering makan aja gitu teman-teman, sering makan, sering ngemil, sering minum gitu teman-teman ya, agar kebutuhan untuk tubuh kitanya setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya itu terpenuhi gitu teman-teman ya. Itu ya cara saya ya teman-teman ya. Terus penyebab yang keduanya biasanya karena kitanya itu jarang bergerak teman-teman ya. Orang yang
jarang bergerak, teman-temannya jarang terkena matahari gitu, teman-temannya sepengalaman saya itu imunitas tubuhnya itu lebih rentan sakit gitu, teman-temannya lebih lemah dibandingkan orang-orang yang sering bergerak, sering aktivitas gitu, teman-temannya. Apalagi sering kena sinar matahari gitu, apalagi sinar mataharinya sinar matahari pagi gitu, teman-temannya. Nah, itu imunitasnya biasanya lebih kuat gitu, teman-teman. Jadi gak gampang sakit juga gitu ya. Nah, kalau misalkan kitanya dari kurang gerak ya, teman-teman ya sepengalaman saya kan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, hipnotis itu lebih cenderung menikmati hidupnya itu dengan rebahan gitu, teman-teman dengan duduk-duduk manis, terus juga merasa rasa gitu, teman-temannya melamun ya, teman-temannya. Jadi kita itu seringnya seperti itu, teman-temannya. Nah, kalau misalkan cuma kegiatannya cuma rebahan, teman-temannya, itu imunitas tubuh kita itu makin lemah, teman-temannya. Jadi nggak produktif kitanya gitu, teman-temannya. Kalau misalkan penyebabnya dari imunitas tubuh kita lemah gara-gara kitanya jarang gerak, kalau menurut saya kalau misalkan teman-teman itu ingin memperkuat imunitas tubuhnya, ya coba lakukan aktivitas ya, teman-temannya, yang ringan-ringan saja ya, teman-temannya. Yang penting ada pergerakan gitu, teman-temannya, jalan-jalan kaki gitu, teman-temannya, terus berjemur gitu, teman-temannya. Sepengalaman saya seperti itu, teman-temannya. Kita itu harus mencari tahu penyebabnya apa. Kalau misalkan kita dari kurangnya asupan makan, ya kita harus sering makan, sering ngemil gitu, teman-temannya, agar kebutuhan untuk tubuh kita itu setiap harinya terpenuhi gitu, teman-temannya. Kalau misalkan penyebabnya, oh iya saya itu masih sering rebahan ya, teman-temannya, masih sering cuma duduk terus ngelamun gitu, teman-temannya. Nah, itu bisa memperlemah imunitas tubuh kita, teman-temannya, karena kitanya nggak produktif, kitanya nggak bergerak gitu, teman-temannya. Ya kalau misalkan kitanya jarang bergerak, jarang berjemur, ya itu imunitas tubuh kita makin lemah gitu, teman-temannya. Ya, jadi kalau misalkan penyebabnya dari itu, coba teman-teman mulai dari sekarang, teman-teman itu harus bergerak gitu, teman-temannya. Karena untuk bergerak ya itu tidak menurut saya tidak menyebabkan gitu, teman-temannya. Kalau misalkan seandainya teman-teman itu masih sering mengalami lemas ataupun kelayangan, sekuat ataupun semampunya aja, teman-temannya. Yang penting yang membuat kalian, intinya pergerakan ataupun aktivitas yang kalian mau lakukan itu lakukan aja, teman-temannya. Itu semua tidak akan membuat kalian teman-temannya. Seandainya kalian itu sudah makan, sudah minum, teman-temannya, apapun yang ingin kalian lakukan saja, teman-temannya. Karena untuk gangguan asam itu tidak menyebabkan gitu, teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian mau aktivitas, mau bergerak, jangan banyak mikir gitu, teman-temannya. Kalau misalkan kalian terus banyak mikir, teman-temannya, nanti kalian itu ya makin makin takut gitu, teman-temannya. Ya mau sampai kapan gitu, teman-teman, kalian melakukan pembiasaannya, melakukan pelatihannya dengan pergerakan-pergerakan ataupun aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan, mau sampai kapan gitu, teman-teman. Kalian terus terbelenggu, terus cuma hanya rebahan, menikmati ketidaknyamanan gitu, teman-temannya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, hipnotis itu sebenarnya tidak ada pilihan, teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita bergerak ya masih tetap ada sensasi, kita diam saja ya tetap ada sensasi gitu, teman-teman ya. Tetapi menurut saya pilihannya itu mending kita bergerak. Kenapa harus kita bergerak ya? Karena di situ kalau misalkan kita bergerak itu ada pelatihan, ada pembiasaan gitu, teman-temannya. Dibandingkan kita itu hanya rebahan ya, teman-temannya, terus meratapi nasib ya, melamun, teman-temannya. Kalau misalkan kalian tetap seperti itu ya mau sampai kapan gitu, teman-temannya. Terus yang ketiganya, kalau misalkan teman-teman itu biasanya, teman-temannya, pengalaman saya itu orang-orang yang terkena gangguan asam itu biasanya sering terkena demam, teman-temannya. Sering terkena demam, sering kena flu gitu, teman-temannya. Itu penyebabnya yang ketiganya itu biasanya ada efek stres, teman-temannya. Orang yang sedang banyak pikiran, teman-temannya, itu bisa dikatakan stres ya, teman-temannya. Stres bukan berarti gila, teman-temannya. Stres itu kita banyak pikiran. Nah, orang yang terkena stres ataupun banyak pikiran itu cenderung kita terkena demam, teman-temannya. Sepengalaman saya seperti itu, karena sering banyak sekali teman-teman yang bertanya ataupun berkomentar, "Bang, saya itu kenapa semenjak terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, hipnotis ini sering sekali mengalami demam?" Teman-temannya, mungkin kita dulu pernah mengalami demam ya, teman-temannya. Mungkin seminggu sekali, ataupun misalkan sebulan sekali, ataupun bahkan 1 tahun sekali gitu, teman-temannya. Tetapi kenapa sekarang itu kadang seminggu 3 kali ya, teman-temannya, seminggu 2 kali gitu, teman-temannya. Kadang sebulan sampai 4 kali gitu, teman-temannya, untuk terkena demam. Yaitu, teman-temannya, penyebabnya biasanya kita itu stres, teman-temannya. Penyebab ketiganya kalau misalkan kita
sedang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis, itu kita sering mengalami demam, biasanya efek dari stres, teman-teman ya. Kalau misalkan kita stres, ya pasti kalian itu mengalami demam, teman-teman ya. Apa ya, memang seperti itu pengalaman saya gitu, teman-teman ya. Terus gimana cara ya supaya kita itu lebih lebih tidak mudah terkena demam gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan dari efek stres ya teman-teman ya sudah teman-teman ya, ini penyebabnya stres, ya sudah ya, kalian itu jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu berpikir tentang sensasi penyakit gitu teman-teman ya. Karena apa yang kalian pikirkan teman-teman ya, apa yang kalian takutkan itu semuanya tidak akan terjadi teman-teman ya. Kalian yakini saja, pahami saja kalau misalkan kalian takutnya dari sensasi-sensasi yang saat ini kalian rasakan gitu teman-teman ya. Sensasinya kan luar biasa gitu teman-teman ya, seperti berbahaya gitu ya. Kalian yakini saja teman-teman ya, inilah sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis. Seperti ini rasanya ya. Seperti ini sensasinya ya teman-teman ya. Udah itu aja teman-teman ya. Kalian terima saja sensasinya ya, memang seperti ini teman-teman ya. Memang sensasinya seperti berbahaya ya. Seperti berbahaya itu karena kitanya teman-teman ya, karena kitanya berpikirnya ini penyakit berbahaya, ini sensasi berbahaya, ini jangan-jangan jantung, ini jangan-jangan kanker otak, ini jangan-jangan hati ya teman-teman. Jadi kalian pikirannya kemana-mana gitu teman-teman ya. Padahal kalau misalkan teman-teman itu sudah didiagnosa oleh dokter, sudah melakukan pemeriksaan fisik misalkan teman-teman ya sudah ya. Kalau misalkan pemeriksaan fisik kalian itu baik-baik saja teman-teman ya sudah teman-teman ya. Jangan pernah berandai-andai ke penyakit ataupun hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang berbahaya gitu teman-teman ya. Pengalaman saya seperti itu ya. Ketika saya diperiksa oleh dokter, dinyatakan baik-baik saja teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan sudah pulang ke rumah itu biasanya kita itu berpikir, wah jangan-jangan ini dokter salah nih teman-temannya. Kok saya nggak apa-apa tetapi sensasinya kok luar biasa gitu teman-temannya. Kok saya masih mengalami ini, kok saya masih mengalami itu. Tetapi dokter itu menyatakan kita itu baik-baik saja gitu teman-temannya. Nah di situ kita harus menyadari bahwa mental kita yang terkena gitu teman-temannya. Perasaan kita yang terkena ataupun psikis kita yang terkena. Seperti itu teman-temannya. Jadi kalian harus menyadari dan memahaminya. Oh berarti inilah gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis gitu teman-temannya. Karena untuk gangguan asam lambungnya sebenarnya sensasinya sedikit teman-temannya. Saya sudah sering jelaskan di video-video saya teman-temannya tentang sensasi asam lambung itu sebenarnya sedikit gitu teman-temannya. Yang memperbanyak itu sebenarnya dampak-dampaknya, terus juga psikisnya gitu teman-temannya, dari perasaan kita, dari mental kita gitu teman-temannya. Sepengalaman pribadi saya seperti itu teman-temannya. Jadi untuk pembahasan kenapa kita itu sering mengalami sakit teman-temannya, mudah mengalami sakit, mudah sekali terkena demam, mudah sekali terkena flu ataupun batuk gitu teman-temannya. Jadi penyebabnya itu ya karena imunitas kita itu lebih lemah dibandingkan orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis. Dan kenapa bisa lebih lemah ya, karena yang pertama dari pencernaan ya teman-teman ya, yang keduanya dari psikis kita gitu teman-teman, jadi jarang gerak juga gitu teman-teman ya. Yang ketiganya ya dari pikiran gitu teman-teman, jadi efek stres ya. Biasanya orang yang terlalu stres itu biasanya mudah terkena demam gitu teman-teman ya. Sepengalaman saya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis seperti itu gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, pembahasannya seperti itu saja. Semoga video ini menjadi patokan ataupun pengetahuan kalian saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis ya. Jadi pembahasannya seperti itu saja. Jadi anggapanlah video ini sebagai motivasi gitu teman-teman ya, motivasi teman-teman yang masih kebingungan kenapa sekarang itu sering merasakan sakit gitu teman-teman, sering merasakan demam gitu, flu gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis, semoga teman-teman itu cepat membaik teman-teman ya, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu teman-teman ya. Dari kebahagiaannya ya, canda tawanya, emosinya, semoga cepat kembali lagi seperti dulu ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.